Judul, Debat Panas Gibran vs Najwa Shihab, Antara Dinasti, Kritik, dan Masa Depan Demokrasi. Latar tempat, Studio Mata Najwa, panggung megah dengan pencahayaan dramatis. Najwa Shihab duduk di kursi pembawa acara dengan tatapan tajam. Di hadapannya, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo sekaligus cawapres terpilih, duduk dengan ekspresi tenang. Debat ini menjadi perbincangan nasional karena banyak yang menantikan bagaimana Gibran menjawab berbagai isu panas, terutama soal politik dinasti, privilege, dan visi ke depan. Pembukaan, Najwa Shihab, Saudara Gibran, sebelum kita masuk ke pertanyaan utama, saya ingin bertanya hal sederhana. Bagaimana perasaan Anda saat ini menghadapi debat seperti ini, mengingat banyak yang menilai Anda belum cukup pengalaman? Gibran Rakabuming, santai saja, Mbak Nana. Saya sudah terbiasa menghadapi kritik. Kalau ada yang bilang saya kurang pengalaman, ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi yang lebih penting adalah kerja nyata. Kalau pengalaman itu segalanya, berarti yang lebih tua-tua harusnya selalu lebih baik, kan? Nyatanya, nggak selalu begitu. Najwa Shihab, tapi pengalaman itu tetap penting. Bukankah kebijakan publik membutuhkan pemahaman yang mendalam? Apakah Anda merasa sudah cukup memahami kompleksitas pemerintahan nasional? Gibran Rakabuming, ya, saya belajar. Dari Solo, saya banyak menangani berbagai masalah, dari ekonomi, transportasi, hingga UMKM. Kalau ada yang bilang saya baru di politik, saya rasa banyak juga pemimpin lain yang dulu baru di politik tapi bisa berhasil. Yang penting niat dan kerja keras. Isu politik dinasti, Najwa Shihab, baik. Tapi mari kita bicara soal yang lebih serius. Isu yang selalu melekat pada Anda adalah politik dinasti. Banyak yang menilai keterpilihan Anda sebagai cawapres bukan karena kapasitas, tapi karena posisi sebagai anak Presiden Jokowi. Bagaimana Anda menjawab ini? Gibran Rakabuming, ini pertanyaan yang selalu muncul. Gini ya, Mbak Nana. Kalau saya menang di Pilpres, itu karena dipilih oleh rakyat. Ada prosesnya, ada kompetisinya. Saya ini bukan ditunjuk langsung jadi pemimpin tanpa pemilu. Najwa Shihab, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa posisi sebagai anak presiden memberikan keuntungan politik besar. Anda mendapat panggung lebih luas, perhatian lebih besar, dan bahkan akses ke partai besar. Itu semua bentuk privilege, bukan? Gibran Rakabuming, ya, saya tidak menampik itu. Tapi yang saya tekankan, privilege itu bukan sesuatu yang bisa menentukan segalanya. Kalau rakyat tidak mau, ya tidak akan memilih saya. Faktanya, banyak pemimpin lain yang juga anak tokoh besar, tapi tidak semuanya sukses. Akhirnya, rakyat yang menilai. Najwa Shihab, tapi ada yang mengatakan bahwa keikutsertaan Anda di Pilpres juga terjadi berkat perubahan aturan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga penuh konflik kepentingan. Apakah Anda tidak merasa bahwa jalan Anda difasilitasi oleh sistem yang diubah demi keuntungan pribadi? Gibran Rakabuming, saya ikut aturan yang ada, Mbak Nana. Saya nggak bikin aturan sendiri. Kalau memang ada celah hukum yang memungkinkan saya maju, kenapa saya harus menolak? Kan, banyak yang menggunakan peluang hukum dalam politik. Soal kritik dan netralitas pemerintah. Najwa Shihab, baik, sekarang soal pemerintahan Jokowi yang dinilai tidak netral dalam pemilu. Ada banyak laporan mengenai keberpihakan aparatur negara, penggunaan bansos sebagai alat kampanye, hingga tekanan terhadap kepala daerah. Anda merasa semua ini fair? Gibran Rakabuming, Mbak Nana, kita bicara fakta. Kalau memang ada bukti kecurangan yang konkret, silakan bawa ke jalur hukum. Jangan hanya asumsi dan persepsi. Bansos itu program pemerintah, bukan kampanye. Dan kalau dibilang ada tekanan, banyak daerah yang tetap menang untuk kubu sebelah. Kan, Najwa Shihab. Tapi persepsi publik juga penting. Jika masyarakat merasa ada ketidakadilan, apakah itu bukan masalah demokrasi? Gibran Rakabuming, ya, saya setuju persepsi penting. Tapi jangan hanya bermain di persepsi tanpa bukti konkret. Saya ini orangnya fokus kerja, Mbak Nana. Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan tempuh jalur yang benar. Visi dan masa depan, Najwa Shihab. Terakhir, jika nanti benar-benar menjadi wakil presiden, apa warisan yang ingin Anda tinggalkan untuk Indonesia? Gibran Rakabuming, saya ingin generasi muda lebih berani masuk ke politik. Jangan takut dibilang dinasti, privilege, atau apapun.
Yang penting kerja nyata. Saya ingin membawa inovasi, khususnya di bidang ekonomi kreatif, teknologi, dan UMKM. Saya ingin anak-anak muda punya lebih banyak kesempatan. Najwa Shihab, jadi, Anda ingin menginspirasi generasi muda masuk politik. Tapi bagaimana jika mereka juga merasa bahwa politik itu hanya untuk yang punya koneksi? Gibran Rakabuming, Banana, saya nggak bisa menyenangkan semua orang. Yang jelas, saya di sini bukan hanya karena nama besar, tapi karena saya mau bekerja. Kalau ada anak muda lain yang mau maju, ayo, kita buktikan bareng-bareng bahwa generasi kita bisa. Penutup, debat berakhir dengan tepuk tangan meriah dari audiens. Najwa memberikan senyuman tipis, sementara Gibran tetap dengan ekspresi tenangnya. Perdebatan ini akan terus menjadi bahan diskusi publik, dengan berbagai analisis dari kedua kubu. Satu hal yang pasti, politik Indonesia semakin dinamis, dan perdebatan semacam ini akan terus menarik perhatian masyarakat. Segmen tambahan, tanya jawab dari audiens. Setelah debat utama, Najwa Shihab membuka sesi tanya jawab dari audiens yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil. Najwa Shihab, kita sekarang masuk ke sesi interaksi dengan audiens. Saya akan memberi kesempatan kepada beberapa orang untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada Mas Gibran. Seorang mahasiswa dari UI berdiri. Mahasiswa UI, Mas Gibran, saya ingin bertanya soal meritokrasi. Anda bilang anak muda harus berani masuk politik. Tapi, bagaimana caranya anak muda biasa yang tidak punya koneksi seperti Anda bisa bersaing secara adil? Gibran Rakabuming, saya paham pertanyaannya. Ya, memang saya punya akses lebih karena keluarga saya. Saya nggak bisa bohong soal itu. Tapi saya juga mulai dari nol di Solo, saya kerja dari bisnis makanan sebelum masuk politik. Dan kalau soal anak muda lain bisa bersaing atau tidak, menurut saya bisa banget. Banyak kepala daerah muda yang bukan dari keluarga pejabat, tapi mereka sukses. Mahasiswa UI, tapi aksesnya beda, Mas. Anda bisa langsung masuk ke lingkaran elit politik, sementara kami harus berjuang dari bawah. Gibran Rakabuming, ya, saya nggak menampik itu. Tapi politik itu soal membangun jaringan dan kepercayaan publik. Kalau Anda serius, Anda bisa mulai dari hal kecil, misalnya organisasi mahasiswa, komunitas sosial, atau start dari daerah sendiri. Jangan hanya melihat hambatan, tapi juga peluang. Tepuk tangan terdengar dari sebagian audiens, sementara yang lain masih tampak skeptis. Segmen debat ekonomi dan infrastruktur. Seorang ekonom senior yang hadir dalam debat juga mengajukan pertanyaan. Ekonom senior, Mas Gibran, program ekonomi yang Anda dorong lebih banyak ke UMKM dan ekonomi kreatif. Bagaimana dengan industri besar? Apakah Anda punya visi untuk mendorong pertumbuhan manufaktur dan daya saing industri kita? Gibran Rakabuming, ekonomi kita harus seimbang. UMKM itu penting karena menyerap tenaga kerja besar. Tapi, industri besar juga harus didukung. Salah satu prioritas saya adalah menarik lebih banyak investasi asing agar ada transfer teknologi ke Indonesia. Najwa Shihab, tapi ada kritik bahwa investasi yang masuk selama ini lebih banyak menguntungkan investor asing daripada tenaga kerja lokal. Misalnya, di industri nikel, banyak tenaga kerja asing yang justru lebih diutamakan. Bagaimana Anda memastikan investasi ini juga menguntungkan rakyat kecil? Gibran Rakabuming, kita harus memperbaiki regulasi agar investor diwajibkan melibatkan tenaga kerja lokal lebih banyak. Ini bukan hal yang mudah, tapi bisa kita dorong dengan kebijakan yang lebih tegas. Segmen politik dan masa depan demokrasi. Najwa Shihab, Mas Gibran, ada kekhawatiran bahwa pemerintahan ke depan akan semakin menutup ruang kritik. Ada kasus jurnalis dikriminalisasi, aktivis ditangkap, bahkan mahasiswa yang mengkritik dibungkam. Bagaimana sikap Anda soal ini? Gibran Rakabuming, saya selalu bilang bahwa kritik itu penting. Saya sendiri sering dikritik, tapi saya anggap itu bagian dari proses. Kalau ada kasus kriminalisasi, saya pikir kita harus lihat kasus per kasus, jangan digeneralisasi. Najwa Shihab, jadi Anda tidak melihat ada tren pembungkaman kebebasan berpendapat. Gibran Rakabuming, ya, saya akui ada kasus yang harus diperhatikan. Tapi, kita juga harus hati-hati membedakan mana kritik dan mana yang memang melanggar hukum. Jangan sampai semuanya disamaratakan. Kesimpulan dan pernyataan penutup. Najwa Shihab, baik,
Mas Gibran, kita sudah membahas banyak hal, dari politik dinasti, ekonomi, hingga demokrasi. Sebagai penutup, jika Anda ingin menyampaikan satu pesan kepada rakyat Indonesia, apa yang ingin Anda katakan? Gibran Rakabuming, saya ingin bilang bahwa Indonesia ke depan butuh pemimpin yang bisa bekerja cepat dan mau mendengar rakyat. Saya mungkin masih muda, masih banyak belajar, tapi saya siap bekerja. Dan saya harap masyarakat juga terus mengawal kami, memberikan kritik yang membangun. Karena tanpa rakyat, kami bukan siapa-siapa. Debat ditutup dengan tepuk tangan meriah. Najwa tersenyum dan menutup acara dengan kalimat khasnya. Najwa Shihab, terima kasih, Mas Gibran, atas waktunya. Dan terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Salam demokrasi. Lampu studio meredup. Debat ini akan terus menjadi perbincangan panjang di berbagai media dan forum publik. Pasca debat, reaksi publik dan analisis politik. Debat antara Gibran Rakabuming dan Najwa Shihab segera menjadi trending di berbagai platform media sosial. Banyak yang memuji ketenangan Gibran dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam, sementara yang lain merasa jawabannya masih kurang substansial dan terlalu defensif. Di media, para analis politik memberikan pandangan mereka. Pengamat politik, Rocky Gerung. Gibran menunjukkan ketenangan, tapi tidak cukup memberikan jawaban yang benar-benar menjawab kekhawatiran publik. Dia sering bermain di retorika, saya kerja nyata, tapi menghindari pembahasan mendalam soal isu demokrasi dan netralitas pemilu. Ini klasik politik dinasti, bertahan dengan mengandalkan citra kerja keras tanpa mau mengakui secara gamblang adanya privilege. Ekonom senior, Faisal Basri. Pernyataan Gibran soal ekonomi terlalu normatif. Ya, dia bicara soal UMKM dan investasi, tapi tidak ada penjelasan konkret bagaimana Indonesia bisa bersaing di industri besar. Kita tidak bisa hanya bicara, menarik investor, karena masalah kita lebih dalam, regulasi yang tumpang tindih dan ketimpangan kebijakan antara pusat dan daerah. Di sisi lain, loyalis Gibran memberikan pembelaan. Politisi partai koalisi pemerintah, Mas Gibran sudah membuktikan bahwa dia mampu menghadapi debat yang tajam tanpa emosi. Ini bukti bahwa dia siap untuk posisi lebih tinggi. Jangan hanya fokus pada isu dinasti, tapi lihat kerja nyatanya. Di media sosial, perang opini netizen. Di Twitter, #tagar debat Gibran Najwa menjadi trending. Ada dua kubu besar. 1. Pendukung Gibran. Gibran tetap santai meskipun diserang bertubi-tubi. Najwa malah kelihatan kayak interogasi daripada wawancara. Politik dinasti itu bukan masalah kalau yang bersangkutan memang bekerja dengan baik. Toh, rakyat yang memilih. Najwa selalu ngepus pertanyaan soal privilege, padahal semua orang punya privilege masing-masing. 2. Kritikus Gibran. Jawaban Gibran muter-muter. Ketika ditanya soal politik dinasti, dia malah bilang, rakyat yang memilih. Ya, rakyat memilih, tapi sistemnya sudah didesain menguntungkan dia. Debat ini menunjukkan bahwa Gibran belum siap di level nasional. Jawabannya terlalu dangkal dan defensif. Dari semua yang dibahas, Gibran paling lemah di isu demokrasi. Dia tidak mau mengakui bahwa ada masalah dalam pemilu ini. Meme-meme pun bermunculan. Salah satu yang viral adalah gambar Gibran dengan teks, "Saya kerja nyata." Bukti, rahasia, respons Najwa Shihab. Beberapa hari setelah debat, Najwa Shihab mengunggah pernyataan di media sosialnya. Jurnalisme bukan untuk menjebak, tapi untuk mencari kebenaran. Seorang pemimpin harus siap menghadapi pertanyaan kritis, karena itulah cara demokrasi bekerja. Pernyataan ini langsung ditafsirkan sebagai tanggapan atas tuduhan bahwa ia terlalu menyerang dalam debat. Najwa sendiri tidak ambil pusing dan tetap melanjutkan programnya dengan menghadirkan tokoh-tokoh lain. Kesimpulan, siapa yang menang? Secara objektif, debat ini lebih menonjolkan kelemahan Gibran dalam menjawab isu-isu kritis, terutama politik dinasti dan netralitas pemilu. Namun, keunggulannya adalah kemampuannya tetap tenang di bawah tekanan. Bagi pendukungnya, Gibran sudah menang karena bisa melewati debat tanpa tersulut emosi. Sementara bagi kritiknya, debat ini justru semakin menguatkan pandangan bahwa Gibran naik ke posisi tinggi bukan karena kapasitas, tapi karena sistem yang memudahkan jalannya. Satu hal yang pasti, perdebatan ini belum selesai. Politik Indonesia akan terus bergerak dinamis, dan masyarakat masih akan terus mengawasi kepemimpinan Gibran di masa mendatang. Dampak jangka panjang, politik,
media, dan persepsi publik. Debat ini bukan sekadar tontonan semata. Efeknya meluas ke berbagai aspek politik dan sosial di Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang muncul pasca debat Gibran vs Najwa. 1. Efek terhadap citra Gibran di mata publik. Setelah debat, survei dari beberapa lembaga riset menunjukkan hasil yang menarik. Pendukung Gibran semakin solid, terutama di kalangan pemilih muda yang melihatnya sebagai figur santai, tenang, dan tidak mudah terpancing emosi. Namun, skeptisisme di kalangan akademisi dan aktivis meningkat. Mereka menilai bahwa Gibran gagal menjawab isu mendasar tentang demokrasi dan keadilan politik. Kubu oposisi semakin gencar menyerang. Mereka menjadikan momen debat ini sebagai bukti bahwa Gibran lebih mengandalkan narasi daripada substansi kebijakan. Seorang analis dari LSI, Lembaga Survei Indonesia, menyatakan, debat ini memperlihatkan bahwa Gibran bukan politisi yang buruk dalam komunikasi, tetapi masih belum menunjukkan kedalaman visi yang diperlukan di tingkat nasional. 2. Dampak bagi Najwa Shihab dan media independen. Najwa Shihab, meskipun mendapat banyak pujian karena keberaniannya dalam mengajukan pertanyaan tajam, juga menghadapi serangan balik. Beberapa politisi pro-pemerintah menuduhnya berat sebelah. Ada yang mengatakan bahwa Najwa tidak berlaku sekeras ini pada tokoh oposisi. Di sisi lain, publik yang kritis terhadap pemerintah justru semakin mendukungnya. Najwa dianggap sebagai salah satu jurnalis terakhir yang masih berani melawan arus dominasi kekuasaan. Tak lama setelah debat, sebuah hashtag tagar dukung Najwa Shihab sempat trending, terutama setelah muncul isu bahwa ada tekanan politik terhadap program Mata Najwa. Najwa menanggapinya dengan santai, "Saya hanya menjalankan tugas sebagai jurnalis. Seorang pemimpin yang baik seharusnya tidak takut dengan pertanyaan, melainkan takut jika rakyatnya tidak bisa bertanya." 3. Pengaruh terhadap dinamika politik nasional. Debat ini juga berdampak pada pergerakan politik di Indonesia. Beberapa hal yang terjadi setelahnya. Kubu oposisi semakin agresif. Mereka menggunakan debat ini untuk memperkuat narasi bahwa pemerintahan saat ini mengandalkan politik dinasti dan manipulasi sistem. Partai-partai koalisi mulai melakukan manuver baru. Beberapa tokoh senior mulai melihat bahwa Gibran perlu didampingi figur yang lebih berpengalaman jika benar-benar ingin sukses di pemerintahan. Gelombang kritik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) kembali muncul. Banyak yang kembali mempertanyakan putusan yang memungkinkan Gibran maju sebagai cawapres. Seorang pengamat dari UI berkomentar, debat ini bukan hanya soal Gibran dan Najwa. Ini soal bagaimana publik mulai mempertanyakan arah demokrasi kita ke depan. 4. Respon dari Istana dan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi, yang selama ini cenderung tidak berkomentar langsung soal perdebatan politik anaknya, akhirnya memberikan tanggapan singkat kepada wartawan. "Ya, namanya debat, pasti ada pro dan kontra. Yang penting kerja, kerja, kerja." Pernyataan ini singkat, tetapi memiliki dua makna. 1. Jokowi tetap mempertahankan citra bahwa dia tidak ikut campur dalam urusan politik Gibran. 2. Sekaligus menegaskan bahwa kritik tidak boleh menghambat kerja pemerintah. Namun, sumber dari lingkaran dalam menyebut bahwa istana sebenarnya cukup puas dengan bagaimana Gibran menangani debat. Yang penting Gibran tidak tersulut emosi dan tetap tenang. Itu sudah cukup untuk menjaga citranya di mata publik, kata seorang pejabat senior yang enggan disebut namanya. 5. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Debat ini hanya awal. Dalam beberapa bulan ke depan, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Gibran mulai meningkatkan komunikasi publiknya. Dia mungkin akan lebih banyak tampil di media untuk memperbaiki citra dan memberikan jawaban yang lebih mendalam terhadap kritik-kritik yang muncul. Najwa Shihab bisa menghadapi tekanan politik lebih besar. Bisa jadi programnya akan mendapat tantangan lebih banyak, atau justru semakin populer karena dianggap sebagai suara independen. Dinamika politik menjelang pemerintahan baru semakin memanas. Oposisi akan terus menggunakan debat ini sebagai amunisi politik, sementara kubu pemerintah akan mencari cara untuk mengalihkan isu. Seorang analis politik dari CSIS menyimpulkan, debat ini bukan hanya soal menang atau kalah. Ini adalah cerminan dari pertarungan besar antara politik lama dan politik baru, antara transparansi dan privilege, antara demokrasi dan oligarki. Satu hal yang pasti, masyarakat Indonesia akan terus mengikuti perkembangan ini dengan penuh antusiasme. Epilog, akankah sejarah berulang? Sejarah politik Indonesia telah menyaksikan banyak debat besar,
tetapi hanya sedikit yang benar-benar mengubah arah bangsa. Apakah debat Gibran vs Najwa ini akan menjadi salah satunya? Ataukah ini hanya satu episode dalam perjalanan panjang politik dinasti dan pertarungan media di negeri ini? Hanya waktu yang bisa menjawab.